Apakah konflik Timur Tengah benar akan meluas seperti ancaman Iran ke AS dan Israel? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton dulu. Halo, selamat malam Mas Anton. Malam. Dengan Friska di sini. Mas Anton, sejauh mana sebenarnya menakar ancaman Iran soal meluas perang keluar kawasan jika Amerika Serikat menyerang kembali? Ya, pertama jelas Iran dalam belakangan ini itu jelas memainkan strategi benturan secara bertahap ya. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Ini dalam kaitan mereka saling tukar menukar proposal perdamaian gitu. Jadi bagaimana kemudian Iran mencoba untuk kemudian menawar ya, menegosiasikan bahwa ketika bicara tentang uranium, penggunaan uranium dan nuklir mereka minta agar itu dipisah gitu negosiasinya. Sementara dalam kondisi yang saat ini yang mendesak adalah bagaimana kemudian adanya deklarasi perdamaian, berhenti perang di semua front, misalnya pencabutan sanksi dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Itu yang sebenarnya mereka harapkan. Karena apa? Karena sejauh ini toh juga mereka masih punya kartu gitu ya, kartu yang masih bisa digunakan. Misalnya ketika kita bicara tentang ranjau laut yang sudah dipasang gitu, lalu juga ada kapal-kapal cepat IRGC yang itu jelas diperhitungkan oleh armada militer TNI, armada militer Angkatan Laut Amerika Serikat misalnya, lalu kemampuan drone-nya itu juga jelas sedikit banyak dapat mengganggu navigasi pelayaran komersil yang ada di Selat Hormuz gitu. Itu yang saya melihatnya kenapa kemudian Iran cukup pede walaupun mereka misalnya punya beberapa poin gitu yang itu yang bisa memungkinkan untuk terjadinya eskalasi, misalnya Pakai nama RT bagaimana apa nih, mereka Pak? bisa memanfaatkan Selat Hormuz sebagai kunci, lalu juga ada potensi mereka memperlebar menggunakan front misalnya yang dimiliki oleh Houthi selama ini di Selat Bab el Mandeb di Laut Merah, lalu juga ancaman mereka ini yang belakangan ini terus meningkat, misalnya ancaman untuk apa menghancurkan infrastruktur regional mulai dari kabel bawah laut yang baik yang berada di Selat Hormuz maupun juga Selat Bab el Mandeb, dan juga pernyataan retorika mereka bahwa mereka siap untuk berperang dengan apapun opsinya yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Itulah kemudian saya pikir ada beberapa apa namanya pemikiran bagaimana kita mencermati keinginan ataupun juga ide untuk kemudian memperluas ya arena perang yang terjadi saat ini, Mbak Friska. Nah, seperti yang tadi Mas Anton katakan, siap berperang dengan apapun caranya. Saya mau tanya ke Pak Zulfan. Pak Zulfan sudah bergabung ya. Selamat malam Pak Zulfan dengan Friska di sini. Ada Mas Anton Ali Abbas juga. Saya ke Pak Zulfan. Sebenarnya kalau bicara soal apapun medannya, Iran tampaknya mengatakan siap berperang melawan Amerika Serikat. Termasuk yang ada di layar juga yang sudah tadi kami tampilkan bahwa warga Teheran diberi pelatihan senjata, perempuan, laki-laki. Tampaknya Iran ingin habis-habisan melawan Amerika Serikat, bahkan dengan strategi perang semesta. Begitu Pak Zulfan? Ya, jadi begini, kalau saya melihat ini kan perang ini antara pragmatisme dengan ideologis. Kalau Amerika, Trump ini kan pragmatis, ya. Sementara Iran itu dasar mereka adalah ideologi. Nah, jadi memang berbeda ini konsepnya. Trump mengandalkan kekuatan materi tentara, sementara Iran di samping kekuatan militer dan senjata juga mereka dilatar belakangi oleh ideologi. Nah, oleh sebab itu tidak sulit mengajak rakyat Iran untuk mendaftar sampai 30 juta atau sampai 50 juta untuk bergabung dengan pasukan membela negara. Itu sangat mudah karena dasar yang mereka lihat itu adalah ini perang ideologis, ya. Nah, jadi kalau ingin memperluas, Iran ini tinggal tekan tombol aja kan. Dan jelas Houthi, Iran dari dulu sudah bilang, kalau Israel serang kami, maka kami masuk dari jendela-jendela yang ada di Timur Tengah. Gitu. Ya, apa jendela itu? Houthi, Hezbollah, Hasad Sya'bi di Irak. Nah, tambah lagi sekarang mulai Syria barangkali, ya. Di samping Iran sendiri. Jadi itu kalau diperluas, ini yang korban adalah pasti kawasan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pangkalan dan kepentingan Amerika yang ada di Timur Tengah. Itu Iran siap. Jadi saya tahu betul secara ideologis
Iya. bagaimana rakyat Iran itu semangatnya untuk berperang dan habis-habisan mereka pasti siap. Dan bagaimana kalau kita membaca, Mas Anton, tadi kan kalau masyarakat rakyat Iran ini kan sudah pasti dengan ideologinya siap membela tanah air habis-habisan. Tapi kalau bicara diadu dengan sumber daya yang Amerika Serikat punya, anggaran Amerika Serikat meskipun kita lihat ada batasnya, tapi kan tampaknya tidak terbatas. Secara sumber daya juga lebih banyak dibandingkan dengan Iran. Tapi melawan rakyat Iran dan militer Iran, bagaimana sih perbandingannya, Mas Anton lihat? Sebenarnya Mbak Friska simpel, kalau misalnya Amerika pede gitu ya, Trump itu pede di awal, toh juga pasukannya kan sudah banyak dideploy ke kawasan. Kalau dia pede bahwa dengan selama ini klaimnya sudah 70%, 80%, 90%, militer Iran itu dihancurkan, ya diserang aja. Validasinya kan dengan operasi darat sebenarnya. Jadi kalau jadi operasi tempur dengan yang selama ini terjadi pada ronde pertama peperangan itu kan untuk melumpuhkan ya, Ya, melumpuhkan kemampuan militer lawan dari jauh. Apakah kemudian benar itu lumpuh atau tidak lumpuh, itu harus divalidasi dengan pasukan darat. Nah, ya, pasukan darat kan sudah digembar-gemborkan kan, tapi kan tidak pernah dilakukan, gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau Amerika pede saja, itu satu, mereka melakukan validasi dan serangan darat, atau mereka maju melakukan blokade, gitu ya. Blokadenya jangan di Laut Arab, tapi udah mendekat saja ke Selat Hormuz, ya, gitu. Toh, tapi kenyataannya kan ketika mereka misalnya tadinya ada 3 kapal induk, sekarang sudah ada 2 kapal induk. Itu kan beroperasinya di Laut Arab. Dan terakhir misalnya 3 destroyer, 3 kapal perusak, itu juga tidak berani untuk melakukan provokasi melintasi Selat Hormuz. Artinya apa? Mereka aware, mereka tahu bahwa kemampuan misalnya Angkatan Laut Iran itu sudah dihancurkan. Tapi mereka aware dengan kemampuan misalnya, kemampuan drone-nya, bahkan kalau misalnya data dari mereka sendiri sudah menyebutkan, ini tuh masih 70%. Bahkan misalnya ada informasi terakhir bahwa kemudian produksi drone-nya Iran itu sudah mulai maju kembali gitu. Sudah mulai beroperasi kembali. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kemudian ini sudah restocking nih drone-nya. Sementara Amerika Serikat kan drone-nya itu yang mahal-mahal gitu. Jadi ini kan kemudian mereka akan jauh lebih banyak perhitungan gitu. Ini yang bagi saya kalau di atas kertas sudah jelas Amerika Serikat itu unggul di mana-mana. Tapi problemnya ketika kita bicara tentang perang asimetris, itu tidak melulu bicara tentang di atas kertas. Itu satu. Yang kedua, mereka juga berhitung bahwa ada kemampuan militer yang selama ini mereka belum lumpuhkan. Gitu. Dan itu yang kemudian sangat mereka perhitungkan. Itulah kenapa misalnya mereka sekalipun mereka jelas punya armada laut yang sangat kuat, sangat besar, tapi ketika provokasi 3 kapal perusak itu tidak berani untuk melakukan pelintasan gitu. Jadi mereka hanya berani provokasinya dari jauh gitu. Itu pun sudah berhitung. Itu jaraknya dari pesisir pantainya Iran ke mereka itu berapa gitu. Jadi mereka sangat berhitung gitu. Jadi sangat berhitung kenapa? Kalau mereka melintas, sekalipun mereka misalnya capable untuk melakukan serangan, itu tapi kalau misalnya bicara perang asimetris diserang secara berbarengan gitu ya, dengan kapal-kapal cepat yang kecil tadi, lalu ada drone-nya, ada misalnya, mereka bisa kacau balau. Belum lagi Iran itu kan dikenal, Iran punya misal yang hypersonic, jadi bisa dibayangkan bahwa ini lebih kecepatan suara, dan itu sampai sekarang itu belum pernah dipakai. Jadi sangat berhitung. Dan apalagi misalnya sekarang itu jadi ada perkembangan bahwa dulu Iran pernah mencoba untuk menguji jarak jauh ke misalnya ke pangkalannya terjauh Diego Garcia yang dimiliki oleh Inggris. Jadi dan ini yang kemudian akan dicoba lagi gitu. Jadi misal yang jarak jauhnya akan dicoba lagi apakah efektif atau tidak efektif. Itu yang kemudian menjadikan dari sisi Amerika Serikat berhitung ulang, mencermati apakah kalau mereka melakukan operasi gitu ya, pendaratan ataupun juga special operation itu tidak sifatnya kemudian lantas bunuh diri. Kenapa? Karena banyak analisis kemudian ini masih 70% nih. Apalagi kalau misalnya data terbaru benar, misalnya produksi drone sudah dimulai kembali di masa gencatan senjata ini, maka tentu saja ini kemudian alarm bagi mereka. Jangan-jangan Trump kemarin yang bilang bahwa oh saya menunda gitu ya, saya memperpanjang gencatan senjata karena ada permintaan Uni Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi. Jangan-jangan itu hanya kamuflase, kan itu untuk kemudian mendelay karena kan toh memang gencatan senjata kali ini itu kan sifatnya unilateral dan tidak ada deadline. Jadi ya seenaknya Trump saja. Ya Trump sangat berhitung, apalagi kemudian ada konstelasi terbaru misalnya di Senat Amerika Serikat sudah meloloskan bahwa kemudian mereka melimitasi ya kewenangan untuk misalnya
melancarkan peperangan. Jadi ada banyak dinamika yang terjadi di dalam posisi Trump, sehingga Trump kemudian masih mencari kebingungan bagaimana dia dalam mendekati menyambut pemilu setelah ini ada setidaknya kemenangan. Itulah kenapa Trump berulang kali melakukan ancaman, pokoknya gimana ceritanya kesepakatan damai harus tanda tangani dalam waktu dekat gitu. Kalau nggak itu saya serang, saya serang, saya serang. Ya. Jadi saya melihatnya dia agak kebingungan gitu. Dengan apa? Karena kemudian waktu lagi bersama Iran, bukan bersama Amerika Serikat, Mbak Fris. Jadi mundur malu, ingin menang juga tampaknya sulit untuk Amerika Serikat ya, menang mudah atas Iran. Nah, Pak Zulfan, artinya apakah kalau dalam hitung-hitungan di atas kertas masih Iran yang cukup kuat, sekarang skema di Timur Tengah yang paling mungkin tuh apa sih? Apakah memang perang mau tidak mau harus dilakukan Amerika Serikat, atau justru Amerika Serikat mencari jalan lain, misalnya dengan ketemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, datang langsung bahkan ke Tiongkok seperti Amerika Serikat yang butuh Tiongkok? Amerika ini sekarang kan bingung mau exit dari perang ini. Kalau dia keluar, dia tidak usah mengaku kalah, orang sudah mengatakan Amerika kalah. Kan itu, gak usah disebut saya menyerah. Orang sudah mengatakan dia menyerah dan kalah. Nah, sekarang dia mencari jalan keluar, bagaimana caranya keluar enak, tidak dianggap kalah. Ya. Paling tidak win-win solution. Tapi Trump kan tidak mau, ini orang kan agak megalomania kan. Nggak mau mengakui seperti itu. Jadi susah menghadapi orang seperti ini. Seharusnya dia tahu sudah kalah. Saya tadi ingin flashback dari Mas Anton ya. Ya. Ini kan kalau perang dengan udara, dengan laut, kan harus direalisasikan untuk menunjukkan kekuatan dan kemenangan kan lewat darat, kata Pak Anton tadi. Ya. Nah, Amerika ketika menyerang Saddam 2003, itu habis udara langsung darat. Kemudian Israel menyerang Lebanon juga udara langsung darat. Tapi dengan Iran dia nggak berani karena pengalaman tahun 80 sampai 89 ternyata Iran itu tidak kalah dihadapi dengan darat. Kuat sekali. Padahal 80-89 itu Iran tidak hanya punya senjata yang sangat terbatas. Israel juga tahun 2006 ketika perang dengan Hezbollah lewat darat juga kalah. Ya, akhirnya minta kepada PBB supaya gencatan senjata. Kita ingat peristiwa 84 yang marinir Perancis, Inggris, Israel yang kena bom bunuh diri di perbatasan di Lebanon Selatan antara Israel dengan itu kan juga mereka mundur. Jadi mereka berhitungannya banyak. Kalau Irak memang, saya kasih contoh, Irak ini kalau tentara regulernya kan, wah dia kalau pasang di billboardnya dalam bahasa Arabnya dia bilang, nahnu bihidmatikum, kami tentara ini adalah setia kepada negara, mengabdi kepada rakyat. Tapi begitu datang ISIS 2009 semuanya kabur. Makanya Ayatollah seperti Ayatollah Sistani itu setuju sekali untuk merekrut 1 juta saja relawan yang kemudian menjadi Hasad Sya'bi, kekuatan gerilyawan militer sekarang, yang daftar 14 orang, yang dibutuhkan 1 juta. Nah jadi kalau perang darat menghadapi rakyat kan berat. Tentara Amerika kan kita tahu suka menyisir rumah-rumah dan kampung-kampung kan. Nah kalau di Irak dulu kan rakyatnya nggak megang senjata. Sekarang di Iran tahu bahwa ini akan terjadi kalau perang darat. Makanya dilatih senjata semua orang semuanya bisa nembak. Nah ini yang akan diantisipasi lebih oleh Amerika Serikat. Lalu apa exit plan yang paling mungkin kalau dalam kondisi seperti ini? Amerika Serikat pengennya dianggap menang, tapi kan tidak mungkin juga karena Iran sangat kuat untuk melawan Amerika Serikat. Lalu apa jalan yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat? Kita akan bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Ya.
kita masih membahas soal konflik Timur Tengah bersama dengan pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini apa yang paling mungkin, paling possible terjadi dalam waktu dekat? Apakah kita menunggu diplomasi yang tampaknya sekarang kuncinya ada di Beijing ya, ada di Tiongkok, atau bagaimana kalau Mas Anton melihat? Saya melihatnya ada 3 possible skenario, Mbak, gitu. Jadi yang pertama adalah terjadi eskalasi, tapi ini tidak terlalu besar, saya melihatnya tidak terlalu besar possible. Yang kedua adalah, kesepakatan, damai tapi kemudian parsial, gitu. Karena kalau misalnya sekarang kan ada pembahasan sekitar ada 6 atau 7 poin yang sudah mengerucut. Misalnya ada soal, sanksi ekonomi, lalu juga misalnya, frozen asetnya kemudian dicairkan, lalu misalnya ada reparasi, lalu ada soal nuklir dan jadi ada parsial gitu, yang itu kemudian sebenarnya udah tinggal term and condition-nya aja gitu. Jadi misalnya soal pengayaan Iran sudah mulai menyetujui, tinggal nanti sudah berapa tahun gitu dan nanti ditaruh di negara apa gitu. Jadi bagi saya sih bisa jadi kemudian, ada kesepakatan, bertahap. Walaupun bagi saya yang kemudian skenario yang paling besar, mungkin terjadi adalah ya seperti ini, gencatan senjata yang status quo sifatnya gitu. Jadi nggak maju nggak mundur, seperti ini aja. Tapi menyambung tadi pernyataan Mbak Friska, ya saya melihat memang kemudian Cina itu seakan-akan menjadi kunci ya, apalagi ketika melihat bagaimana kemudian dalam 12 hari dia bisa mengumpulkan semua pihak yang bertikai di dunia yang punya konflik besar gitu ya. Jadi ada perang Iran Amerika Serikat, lalu juga ada Rusia Ukraina bertemu dengan Beijing. Dengan kata lain, Beijing menjadi pusat kunci. Jadi epicentrum hari ini itu ada di Beijing. Jadi Beijing bagaimana kemudian ketika kita bicara tentang untuk menghentikan Iran, itu jangan-jangan memang butuh masukan dari Beijing. Kenapa? Karena 90% minyak Iran itu dibeli oleh Beijing. Dan Beijing kan ada kabar misalnya Iran waktu itu mau datang ke perundingan pertama dan juga kedua yang walaupun itu juga tidak terjadi, secara lancar, itu karena permintaan dari Beijing. Jadi dengan kata lain mungkin Beijing ini yang kemudian menjadi kunci gitu. Beijing tahu untuk bagaimana bernegosiasi dengan Iran. Saya bisa bilang bahwa dia adalah sebenarnya peace broker yang tanpa risiko. Jadi risiko dia kepada Iran itu kecil gitu. Dia tahu bahwa bagaimana misalnya untuk memastikan Hormuz gitu ya tetap bisa dilintasi, itu kan yang kemudian menjadikan berbeda misalnya dengan Rusia. Kalau Rusia punya kepentingan kenapa ini misalnya dia harus tetap berjalan gitu perangnya, karena kemudian minyak dia laris manis gitu. Ini kan berbeda dengan kepentingannya Cina ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Cina dengan Iran itu hubungannya sangat erat gitu. Jadi Iran mendengarkan apa masukan dari Cina gitu. Toh gitu kunjungan, Menlu Karachi misalnya pada awal Mei itu kan juga karena undangan dari Beijing gitu untuk mendahului sebelum pertemuan dengan Trump gitu. Jadi saya pikir Beijing kemudian menjadi kunci. Apakah kemudian tadi possible skenario yang tadi saya sebutkan ada 3 itu ntar ujungnya mau kemana gitu. Karena bagaimanapun juga Beijing juga sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terus berlarut. Kenapa? Karena sedikit banyak itu memang punya dampak pada ekonomi dia. Walaupun dia juga kemudian menikmati tekanan Amerika Serikat berkurang, fokus Amerika Serikat kepada Indo-Pasifik berkurang, lalu juga posisi globalnya kemudian jadi melemah, mau tidak mau kan kemudian Beijing bisa kemudian mengisi ruang-ruang kosong tadi gitu. Jadi memang Beijing kemudian penuh kalkulasi, hari ini dia adalah tokoh sentralnya, tokoh kuncinya, pusat gravitasinya ada di Beijing. Jadi saya melihatnya Beijing kemudian penentu. Apakah kemudian Trump ingin memfollow up pertemuan kemarin? Kalau dia tidak mau tentu saja ya. Kalau pengen sacrifice ya tentu saja duduk lagi dengan Beijing, cari cara penyelesaian ya, karena saya pikir hari ini Beijing yang lebih didengar oleh Iran. Itu Mbak Friska. Nah, kalau peran ini Pak Zulfan, Tiongkok bisa jadi jembatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam posisi hari ini. Tapi di sisi lain yang jadi batu sandungan adalah Israel yang setiap kali ada perundingan menelpon Presiden Trump untuk gas terus, untuk serang terus Iran. Kali ini bagaimana Anda melihat peran Israel untuk menghambat negosiasi yang sedang diupayakan terjadi, Pak Zulfan? Ya, kalau kita lihat dari situ kan memang Israel terus di samping suruh Trump terus tekan Iran dengan senjata, dengan peperangan, ya kemudian dia juga minta pasokan senjata kan gitu. Minta pasokan senjata dari Amerika untuk memperkuat dirinya. Tadinya kan Israel ini berpikir bisa menggunakan Saudi, bisa menggunakan
Uni Emirat, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. 5 negara yang selama ini bersekutu dengan Israel dan Amerika Serikat, di bawah dominasi Amerika Serikat. Ternyata kan negara-negara tetangga ini kan masih berpikir. Terakhir kan yang paling keras itu kan Uni Emirat Arab, yang tetap ingin melawan dengan Iran gitu kan. Tapi kan Qatar sudah nggak mau, Oman nggak mau, Kuwait udah nggak, ya kan, Bahrain juga udah bimbang, apalagi Saudi. Jadi gini ya, ini perang ini juga ada efek psikologis dan ekonomi di dalam perang ini. Qatar, Saudi, apalagi Uni Emirat Arab, mereka itu sangat bingung kalau seandainya perang ini total, pasti negara mereka hancur. Ya. Dan investasi hancur, itu mereka pikir. Makanya mereka tidak mau perang ini terlalu besar. Kalau Israel kan memang dia pikir sudah hancur ya. Ya udahlah kita hancur-hancuran sekalian. Tapi rakyat Israel tidak siap menerima kehancuran, tidak siap menerima eh, apa perang ini sampai terlalu berat bebannya bagi rakyat. Oleh karena itu saya melihat bahwa Cina sebagai solusi betul ya. Tetapi Cina juga hati-hati, dia harus meletakkan Iran itu setara, bukan di bawah. Nah, kalau setara, Iran ini kan begini, ini kan budaya, kan bicara budaya mereka cukup tinggi, Iya. cukup punya martabat. Jadi Cina harus hati-hati dengan Iran ini dalam membuka hubungan ini. Ya, jadi kalau Cina ingin mengusulkan sesuatu kepada Iran, bagaimana caranya menyelesaikan ini, tentu solusinya harus yang betul-betul win-win solution lah, Iya. ya, baik bagi Iran ataupun bagi Amerika. Sebenarnya itu aman kan, kalau win-win solution kan ya udahlah kita detanti aja ya kan, peredaan ketegangan kita aman, udah nggak usah kita lanjutkan perang ini berlama-lama. Karena yang mau perang ini terus Israel bukan Amerika. Saya Ya. nggak tahu kenapa Trump ini takut sekali sama Israel, khususnya takut kepada Netanyahu. Ada apa? Nah, ini kan kadang-kadang di dalam politik ini ada apa di balik itu semua kan gitu. Ya. Takutnya ada yang namanya sandera. Trump ini bisa jadi tersandera oleh Netanyahu soal apa kita nggak tahu. Ya. Ya. Padahal juga kalau kita lihat kan tekanan di Amerika Serikatnya sudah tinggi ya, Mas Anton. Sudah mau pemilu November, sudah ada limitasi yang kita sempat bahas di awal juga untuk menentukan presiden bisa menentukan kapan perang ini berakhir. Artinya dalam kondisi terdesak kok ya masih juga ngotot untuk declare Amerika Serikat menang dengan terms and conditions versinya Amerika. Padahal kita tahu kekuatan Iran juga tinggi. Ya, karena bagaimanapun juga tanpa ada kesepakatan damai, itu nanti yang jualan di kampanyenya, kampanye dalam konteks pemilu ini akan jadi menipis gitu. Kenapa? Karena tembakan utama kepada Republik dan juga Presiden Trump adalah terkait kenapa perang ini berlangsung gitu. Jadi ini yang kemudian kenapa Presiden Trump itu ngotot bagaimana caranya untuk gitu ya, untuk berdamai. Jadi ada kesepakatan damai. Karena tanpa ada kesepakatan damai, maka potensi kekalahan dari Partai Republik dalam pemilu ini menjadi lebar. Itu kalau itu terjadi, artinya apa? Peluang Trump itu di-impeach menjadi membesar. Itulah kenapa Trump kemudian selalu ngotot gitu. Jadi dia dengan berulang kali memberikan ancaman, ayo tanda tangan, kalau nggak itu saya hancurkan, seperti itu. Jadi selalu berulang-ulang. Kenapa? Karena dengan cara itulah kemudian dia bisa dapat jalan keluarnya gitu. Jadi Ya. dia kemarin sudah ke Cina misalnya. Cina sudah bilang saya juga pengen damai soal Hormuz gitu ya. Walaupun kemudian dia ketika dalam pernyataan persnya itu tidak disebutkan gitu. Tapi kemudian kan Cina itu bilang bahwa ngomong tentang nuklir misalnya, ya itu nanti dalam perundingan terpisah saja. Jadi Cina sudah mengasih highlight juga bahwa Ya. yang ini kalau bisa parsial aja gitu. Jadi Cina udah ngasih kisi-kisi sebenarnya. Sebenarnya Trump itu juga lebih bingung lagi gitu. Sementara tadi yang seperti disampaikan
Ya, sebelumnya gitu bahwa ya memang ini perang ini dari sisi Israel terutama Perdana Menteri Netanyahu lah yang kemudian Ya. sangat interest. Kenapa? Karena memang publik Mhm. Israel lebih dari 90% mendukung perang ini Mhm. gitu. Jadi di sisi lain itu memang ada kondisi domestik. Mhm. Kenapa kemudian Netanyahu itu kok ngotot sekali ingin terus berperang berperang, bahkan dia menginisiasi gitu, mempropos Mhm. pada Amerika, nih serangan 2 minggu untuk ke Ya. sana, lalu juga dia ngojok-ngojok Trump, itu ambil saja yang uranium yang sudah diperkaya, ambil sendiri, ekstraksi sendiri. Jadi Ya. bisa dibayangkan ya diojok-ojok seperti itu. Sementara kalkulasi militernya itu mentok. Mhm. Potensi kalahnya, potensi gagalnya besar. Itu yang kemudian mereka berulang kali berpikir ulang untuk Mhm. mau maju atau nggak maju. Walaupun misalnya Ya. pasukannya sudah banyak dideploy di sana, kekuatannya sudah banyak di sana, logistik sudah terus ditambah gitu. Ya. Tapi kapan mau dieksekusi itu yang mereka selalu hitung. Kenapa? Kalau misalnya itu gagal, bisa hancur-hancuran pemilunya, hasil pemilunya. Itu, Mbak Nah, Priska. apakah langkah ini akan diambil oleh Trump untuk ya setidaknya mengikuti saja secara parsial kesepakatannya atau justru ngotot untuk terus berperang? Kita akan pantau dalam beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih Pak Zulfan Lindan, pengamat Timur Tengah, juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement. Selamat malam. Terima kasih.